Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bersyukur pada Allah, hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dengan keadaan sehat walafiat. Salam serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, saya Abdul Ghafur sebagai ketua tim di kegiatan matching fund atau program dana padanan 2025. Alhamdulillah saat ini kami lolos tahap presentasi proposal. Adapun nomor proposal saya di sistem itu adalah 6962 dengan judul Transformasi Pertanian Menuju Swasembada Pangan, Pembinaan dan Teknologi bagi Kelompok Petani Kabupaten Bengkalis. Adapun anggota kami, anggota kami terdiri dari 4 orang. Saya sebagai ketua, Abdul Ghafur, kemudian Rahmat Fajrul, Supriya, Andrik Marta, dan Febrita Sari. Kemudian kami mengambil skema B1 dengan mitra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis dan Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkalis, Politeknik Negeri Bengkalis tahun 2025. Baik, ini identitas pengusul. Kami ada 5 orang ya, total 5 orang tim. Rekam jejak, saya sebagai ketua rumah produksi manufaktur dan teknologi tepat guna di Politeknik Negeri Bengkalis, kemudian mendapatkan hibah dari RPM juga di 2019 sampai 2021. Kemudian kegiatan desa terapan di dana LPDP, kegiatan MF mulai dari 2023 2024. Kemudian kegiatan pengabdian penelitian di internal Polbank, tim pendamping SMA KPK juga sebagai ketua, saat ini sebagai ketua pendamping kelompok binaan Pertamina Hulu Rokan. Kemudian beberapa teman saya, Pak Rahmat Fajrul, kemudian Pak Supriya. Pak Rahmat Fajrul ini nanti ahli di bidang rekam jejaknya, di bidang pengelasan atau fabrikasi. Sekarang dia menjabat sebagai kepala UPA Maintenance Polbank. Kemudian di anggota ketiga, Pak Supriya, banyak rekam jejaknya, salah satunya menjadi ketua penelitian skema PDP hibah Dikti tahun 2018, kemudian 2020 sampai 2021 itu anggota penelitian skema PKPT. Kemudian pernah menjadi ketua MF ya tahun 2022 ya, ketua kegiatan pengabdian skema PKM hibah Dikti tahun 2022. Kemudian kegiatan penelitian internal Polbank, dan beliau adalah ahli teknik informatika, bidang informatika yang akan membuat teknologi tepat guna untuk penyiraman otomatis berbasis IoT. Kemudian ada karena judul kami berhubungan dengan pertanian, maka kami mengajak teman lama kami yang di 2023 lalu juga bekerja sama dengan kami, yaitu Pak Andrik Marta dari Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh ya. Beliau juga merupakan asesor kompetensi. Kemudian tim kerjasama Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, tim kegiatan PIPK di tahun 2022, tim MF juga pengembangan agrowisata di Taram tahun 2023, tim MF di Polbank ya, sekitar 2023 juga ya, 2024. Kemudian tim pembimbing praktek lapangan IPDN 2020. Kemudian ada satu lagi anggota yang belum kita rekap, ada Febrita Sari, itu jurusannya biologi. Jadi kita ajak beliau karena nanti ketika berhubungan dengan tanaman, biologi itu sangat erat kaitannya, sehingga nanti bagaimana perlakuan ke tanaman, jenis tanaman seperti apa perlakuannya, itu kita butuh orang biologi. Untuk pupuk juga ya, kita butuh orang biologi untuk membuat pupuk organik yang baik dan benar. Baik, urgensi rekap cipta ya. Jadi urgensi rekap cipta yang kami lakukan, kenapa kami mengajukan judul ini ya. Kemudian yang pertama itu dasarnya dari kegiatan MF 2024 tahun lalu. Jadi kita mengambil judul transfer iptek pada posyantek. Jadi kita waktu itu mengembangkan posyantek di seluruh Kabupaten Bengkalis. Totalnya ada 11 posyantek.
Ya, jadi posyantek itu kita latih, kita ajarkan cara membuat teknologi tepat guna, kemudian kita ajarkan cara bagaimana manajemen untuk di posyantek itu sendiri, kemudian bagaimana bisa menghasilkan uang dari posyantek itu sendiri, karena peluangnya sangat besar, karena kebutuhan teknologi tepat guna itu tiada habisnya. Maka dari itu kami mempersiapkan mereka dulu untuk bisa membuat teknologi tepat guna. Alhamdulillah sekarang mereka, kami pikir bisa dikatakan bisa, dan untuk membuat teknologi tepat guna berdasarkan hasil dari kegiatan AMF 2024 kemarin. Alhamdulillah mereka semua bisa melakukan atau membuat teknologi tepat guna yang dibuat mereka sendiri atau yang dirancang mereka sendiri di akhir kegiatan kami digelar teknologi tepat guna. Kemudian di MF kali ini kita mengajak juga bekerja sama, atau kita bekerja sama juga dengan dua mitra tadi, karena kegiatan di posyantek itu dibawahi oleh Dinas PMD. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan Dinas Pertanian, ya, Dinas Pertanian, Pangan dan Hortikultura. Jadi kebetulan mereka membawahi kelompok tani, dan kelompok tani dalam kegiatan tahun ini mereka akan membantu setiap kecamatan itu satu kelompok tani, ya. Jadi ada 11 kecamatan, berarti ada 11 kelompok tani yang mereka bantu. Rata-rata mereka fokus di bidang hortikultura yang macam-macam, ada yang kangkung, bayam, kemudian sawi, kemudian ada yang terong juga, kemudian ada yang jagung, kemudian cabai, ya, dan berbagai macam tanaman yang lainnya. Jadi mereka semua ini ada nama-nama dari setiap kecamatan, ya. Di kelompok tani Jaya Abadi, KWT Uswatun Hasanah, KWT Wanita Makmur Jaya, ini yang telah dipilih untuk dibantu di tahun 2025, ya. Jadi pembantuan yang mereka berikan yakni berupa bibit dan pupuk, ya, kemudian pembinaan. Setelah itu ada masalah yang mereka hadapi, yakni masalah di teknologi tepat guna. Jadi teknologi tepat guna ini sangat dibutuhkan oleh kelompok tani, karena salah satu yang urgent atau secara umum, secara keseluruhan permasalahan mereka adalah sama. Yang pertama sekali adalah masalah air, ya. Jadi masalah air itu sangat ini sekali, ya, sangat luar biasa sekali. Maka ini kita coba tawarkan, karena petani ini sering mengalami ketidakteraturan dalam penyiraman. Mereka nyiram masih manual, ya. Jadi mereka tidak tahu kondisi tanah ini sudah lembab atau sudah masih kering, gitu, ya. Kemudian bisa mengurangi penggunaan air, ya, tidak boros dalam penggunaan air, ya. Kemudian urgensinya kenapa masalahnya itu, kemudian urgensi kenapa kita harus selesaikan masalah itu. Jadi kita selesaikan dengan IoT based smart irrigation system, memungkinkan penyiraman otomatis dan presisi berdasarkan data sensor kelembaban tanah, suhu dan cuaca. Kemudian kondisi ini membantu petani menghemat air, waktu, tenaga kerja, dan mengoptimalkan pertumbuhan tanaman. Jadi kebutuhan air jumlahnya berapa itu harus diatur dengan baik, ya. Kemudian selain itu urgensi yang kedua, kita buatkan hand tractor mini, ya, untuk TTG-nya. Jadi banyak petani di Bengkalis yang ketika beberapa tempat kami survei, ya, saya ikut sendiri dengan Dinas Pertanian juga ke Kecamatan Banten salah satunya. Jadi mereka punya lahan kecil sampai menengah lah, agak besar, cuman tidak terlalu besar. Jadi kalau pakai traktor yang besar itu kan tidak memungkinkan. Oleh karena itu mereka butuh urgent nih, mereka butuh sekali untuk hand tractor mini. Karena sekarang mereka kadang pakai cangkul sendiri, itu lah luar biasa, kasihan, ya. Jadi dengan hand tractor mini ini lebih murah, kemudian mudah digunakan, hemat biaya juga, dan yang pasti kita ingin meningkatkan kecepatan olah tanah itu tadi untuk mempercepat siklus tanam.
dan ujungnya kita mendukung swasembada pangan. Jadi target dari dinas pertanian atau pemerintah daerah kita ingin menggalakkan ya makan gratis ya yang dicanangkan oleh presiden kita, sehingga kita harus sudah mulai bisa mengelola atau menanam menghasilkan pertanian yang lebih baik. Oke, kemudian dalam pertanian ini juga petani ini mereka masih membuat kompos secara manual ya. Mereka masih membuat kompos secara manual, jadi mereka mengurangi penggunaan pupuk kimia karena mereka merasa lama kelamaan tanah yang mereka gunakan itu menjadi bermasalah ya. Sehingga mau tidak mau mereka harus membuat kompos sendiri, tapi sekarang ini caranya masih manual ya. Kemudian hasilnya tidak homogen karena tidak teraduk secara merata. Maka dari itu urgensinya di sini kita buatkan mesin pengaduk kompos ya. Mesin pengaduk kompos ini berfungsi untuk mempercepat proses dekomposisi dan meningkatkan kualitas kompos tersebut. Oke, ini adalah beberapa dokumentasi dari survei kawan-kawan kita yang ada di Dinas Pertanian, dan saya juga ada beberapa tempat survei ke lokasi pertanian yang ada di Kabupaten Bengkalis. Rencana anggaran ini jenis komponen pembiayaan ini dimatchingkan dengan pembiayaan dari mitra, diantaranya mitra dari Dinas PMD ya, kemudian dari Dinas Pertanian juga. Untuk all koordinasi dan monitoring atau sosialisasi itu didanai oleh dari dana mitra. Kemudian untuk aktivitas pertama pembuatan alat-alat TTG untuk bahan habis pakai pembuatan alat itu juga masih menggunakan perjalanan dinas, digunakan dana dari matching fund atau digunakan dari dana kementerian ya. Sedangkan untuk fasilitas dan honor peserta ditanggung oleh mitra. Kemudian untuk bantuan bibit, benih, perlengkapan lainnya didanai juga oleh mitra. Jadi kita cuman membuat alat teknologi tempat gunanya. Oke, total dana untuk saat ini yang kita tawarkan itu adalah totalnya dari dana tunai mitra itu digabungkan antara Dinas Pertanian sama dan Dinas PMD itu sekitar 176 juta untuk dana tunainya. Kemudian untuk dana naturanya itu sekitar 391 juta. Itu ada di peralatan pendukung langsung. Kemudian ada bahan prototipe produksi skala terbatas. Kemudian ada honorarium tenaga peneliti. Kemudian di dana padanan itu kita menghabiskan anggaran sekitar 569 juta. Di antaranya untuk peralatan pendukung terkait langsung sekitar 2.100.000. Jadi peralatan pendukung terkait langsung juga dulu sudah pernah kami dapatkan di ini ya, di MF sebelumnya, alhamdulillah sudah mencukupi. Kemudian peralatan-peralatan yang lainnya juga sudah mencukupi, maka kita ada penambahan sedikit saja. Sedangkan untuk bahan prototipe produksi skala terbatas, bahan habis atau untuk pembuatan alat itu lumayan besar ya, sampai 305 juta. Karena kita membuat untuk 11 kecamatan, ada 11 kelompok, ada satu kelompok ada 3 unit alat, sehingga kita akan buatkan total TTG-nya itu sekitar 33 ya, 33 unit TTG yang sama ya, yang 3 itu tadi dikali dengan 11. Kemudian pendampingan alih teknologi, yaitu pendampingan alih teknologi, kegiatan pelatihan dan lain sebagainya. Kemudian survei lokasi juga kita lakukan. Kemudian
Biaya perjalanan dinas itu lebih kurang di 107.550.000. Jadi anggaran ini, kemudian bantuan insentif mahasiswa karena mahasiswa nanti bekerja sebagai pendamping ketika proses pembuatan alat, proses pemasangan alat, dan proses penggunaan alat di lokasi mitra, itu didampingi oleh mahasiswa dan teknisi yang kita dan dosen yang bersangkutan juga ikut dalam pendampingan tersebut. Kemudian ada pengelolaan program dana padanan itu sekitar 12.996.000. Nah, kemudian biaya produksi skala terbatas itu sekitar 32.950.000. Jadi totalnya 569.374.000. Jadi pendanaan ini masih dalam tahap yang lalu ya, belum kita rubah setelah adanya ini ya. Setelah adanya efisiensi ya. Jadi mungkin nanti ini bisa berkurang. Saya mau mengurangi, tapi saya mau menunggu ini ya, mau menunggu panduan keuangan dari dari kementerian ya. Oke, kemudian manfaat bagi perguruan tinggi, yang pertama mendukung pengabdian masyarakat sebagai salah satu pilar utama Tridharma. Jadi itu yang paling penting ya. Kemudian melalui penerapan teknologi tepat guna tadi, perguruan tinggi membantu menyelesaikan masalah nyata di masyarakat serta mengenalkan ke masyarakat bahwa kampus kita ini mampu ya, membuat alat teknologi tepat guna. Jadi kita tidak perlu lagi beli teknologi tepat guna dari luar, tapi kawan-kawan kita di Posyantek, di kampus saling kerjasama bisa mampu membuat teknologi tepat guna. Kemudian pengembangan TTG seperti bajak mini, sistem irigasi IoT, dan mesin pengaduk kompos memberikan kesempatan bagi dosen dan mahasiswa untuk mengembangkan inovasi berbasis teknologi yang dapat dimasukkan dalam pembelajaran berbasis PBL di kampus. Jadi manfaat untuk mahasiswa itu tadi. Jadi kegiatan-kegiatan pembuatan alat seperti itu bisa kita jadikan project based learning untuk mata kuliah tertentu. Kemudian mahasiswa yang terlibat langsung dalam pengembangan teknologi dan pembinaan masyarakat meningkatkan dia bisa terlibat langsung dalam pengembangan teknologi dan pembinaan masyarakat, kemudian bisa meningkatkan keterampilan praktis, soft skill, dan pengalaman kerja lapangan mereka. Jadi mahasiswa itu ketika diajak ini ya berdasarkan pengalaman, diajak kerja langsung ke lapangan, itu mereka semangat dan mereka lebih paham ya, mereka lebih ini, karena memang politeknik dasarnya kita memang untuk yang siap kerja di lapangan. Kemudian kolaborasi dengan dinas terkait juga memberikan pengalaman nyata dalam menjalin hubungan antara instansi dan industri. Jadi kita berkolaborasi menambah ini ya stakeholder ya, agar nanti banyak lagi yang bisa kita kerjasamakan. Kemudian yang pasti terakhir meningkatkan capaian IKU perguruan tinggi, bisa nambah HKI ya, kemudian bisa menambah publikasi di jurnal ilmiah. Oke. Rencana keterlibatan mahasiswa ya, kita rencana 12 orang untuk di pembuatan alat, kemudian 12 orang untuk pendampingan. Mungkin ini akan ditambah lagi ya sesuai dengan jumlah alat yang kita buat. Tapi 12 orang ini mungkin lebih 24 orang ya. Di 4 dan di 3 teknik mesin. Jadi konversi SKS-nya kita konversikan menjadi 8 SKS, dan untuk mendampingkan sekitar 2 SKS. Kemudian mahasiswa ikut serta dalam proses pembuatan alat ya. Mereka di rencana yang kita libatkan ini dia ikut observasi, ikut sebagai fasilitator, dilibatkan dalam pengawasan pembuatan alat TTG di setiap Posyantek, kemudian dilibatkan juga dalam penerapan TTG, kita terapkan TTG di lokasi, kemudian mereka melakukan pendampingan juga untuk membantu dalam proses pengolahan menggunakan alat TTG yang telah disimulasikan. Jadi jika ada permasalahan di mitra ya, mahasiswa kita yang kita libatkan mereka diwajibkan paham bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, ini ada beberapa peran mahasiswa kita ada dari mesin, kemudian kita ajak juga nanti mungkin dari akuntansi bisnis ya. Kemudian mahasiswa dari teknik informatika untuk aplikasi IoT,
mahasiswa pertanian dari Politeknik Payakumbuh ya, penambang teknik dan budidaya tanaman, mungkin kita ajak juga ya. Oke, kemudian hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.